Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Helmi Hakim, salam historia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dalam konsep ruang dan waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Historia, sudah ada yang tahu apa itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Mungkin beberapa historia sudah tahu apa itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep ruang dalam sejarah itu melingkupi di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, biasanya para sejarawan mengklasifikasikan konsep ruang ke dalam beberapa bentuk, yaitu bisa berupa sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Kemudian, konsep waktu dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dalam suatu peristiwa sejarah, karena peristiwa sejarah selalu berhubungan dengan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, dalam konsep waktu biasanya mengandung unsur konsep berkesinambungan. Nah, historia tahu apa itu konsep kesinambungan? Nah, konsep kesinambungan dalam sejarah adalah di mana peristiwa sejarah itu selalu berhubungan dengan peristiwa masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, apa yang terjadi dalam sejarah pasti akan berimbas pada masa sekarang dan berdampak pada masa yang akan datang. Historia sudah paham apa itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Nah, untuk lebih jelasnya, saya memberikan contoh beberapa konsep ruang dan waktu. Nah, misalkan saja konsep ruang. Konsep ruang itu melingkupi biasanya tempat berupa desa, kota, ataupun suatu negara. Kemudian, konsep waktu itu melingkupi biasanya jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Nah, sudah jelas historia apa itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Baik. Kalau ingin lebih jelas lagi, saya akan berikan contoh satu peristiwa yang mana di dalamnya mengandung unsur konsep ruang dan waktu. Misalkan, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, historia sudah bisa menebak yang mana dalam peristiwa sejarah tadi yang mengandung unsur konsep ruang dan waktu. Betul, ya, historia luar biasa. Dalam peristiwa sejarah tadi, konsep ruang meliputi yaitu di mana proklamasi itu dibacakan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kemudian dalam peristiwa tadi, yang manakah yang tergolong ke dalam konsep waktu? Ya, betul. Ya, konsep waktu dalam peristiwa itu yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Mudahkan sahabat historia memahami konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Ya, sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Mudahkan belajar sejarah. Salam literasi, terus membaca, terus belajar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah, salam historia. Terima kasih.